Meski Kabupaten Cianjur berstatus new normal di tengah pandemi COVID-19 ini, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hajah Lilis Boy dari fraksi Demokrat terus melakukan kunjungan kerjanya di 8 titik wilayah yang ada di Kabupaten Cianjur. Salah satunya, Hajah Lilis Boy meninjau infrastruktur, jalan desa maupun jalan lingkungan yang masih belum tersentuh oleh program pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, yaitu di Kampung Gelar Anyar dan Kampung Bimakarya, Desa Karya Mukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, masih adanya jembatan penyeberangan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Demi berjalannya perekonomian warga secara kontinu, jembatan yang terbuat dari bambu ini terus diperbaiki warga yang rusak akibat luapan Sungai Bojongkoneng Cigadung saat hujan deras. Kondisi tersebut tidak mematahkan semangat para warga untuk beraktivitas untuk kepentingan ekonomi maupun pendidikan. Meski di tengah derasnya air sungai, warga tetap menyeberangi sungai tersebut dengan menggotong kendaraan roda 2-nya hingga ke seberang sungai. Menurut Kepala Desa Karya Mukti, sudah 10 tahun kondisi jembatan yang terbuat dari bambu ini sangat memprihatinkan. Sekitar 700 kakak, 2.000 jiwa hanya bisa mengandalkan akses satu-satunya penghubung jalan menuju kota kecamatan. Pemerintah desa berharap pemerintah segera membangun jembatan tersebut untuk berjalannya ekonomi, kesehatan, dan pendidikan warga masyarakat setempat. Kondisi jembatan ini sudah sekitar 10 tahun dan belum kena bantuan. Ketika air deras, ini masyarakat tidak bisa menyeberangi jembatan tersebut dikarenakan jembatan yang dibuat oleh masyarakat itu kena air sehingga tidak bisa dilewati. Sehingga kalau misalkan masyarakat ingin melewati itu harus menggunakan akses jalan lain dan itu pun akan menempuh waktu sekitar 2 jam. Untuk jembatan tersebut itu menghubungkan antara Kedusunan Bimakarya dan Kedusunan Gelar Anyar. Sekitar ada 700 kakak. Alhamdulillah untuk pengajuan bantuan kami dari pihak desa itu mengajukan baik ke provinsi ataupun ke kabupaten. Namun sampai hari ini kita belum ada tindak lanjuti kaitan dengan bantuan tersebut. Harapan kami sebagai kepala desa itu agar secepatnya ada bantuan berupa jembatan supaya masyarakat itu mempermudah akses, baik itu akses ekonomi, akses pendidikan, ataupun akses kesehatan. Kegiatan yang rutin oleh saya dilakukan DPR Provinsi adalah memantau terutama para pendukung saya, juga masyarakat Cianjur, seluruh rakyat Kabupaten Cianjur yang sudah memberikan kursi tentunya suara untuk saya di Jawa Barat. Kemarin saya melakukan reses di 8 titik di Dapil 5. Saya datang ke Desa Karya Mukti di Leles. Ternyata di situ ada jembatan gantung yang putus yang sudah lama mereka ini mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah. Bantuannya sudah masuk kalau tidak salah lewat Dinsos, tapi ketika ada COVID memang mereka ini belum mendapat bantuan sampai hari ini dan masyarakat berusaha untuk membetulkannya, tetapi karena memang bebannya itu sangat panjang dan memang tidak bisa ditanggulangi oleh masyarakat yang hanya disambung oleh tali atau segala macam, itu tidak bisa, itu harus betul-betul dilaksanakan oleh pihak pemborong tentunya. Iya, di Desa Karya Mukti saya lihat di situ ada anak-anak sekolah yang nyebrang, juga antar kampung dengan kampung di situ, jadi mereka terputus dan Pak Lurah yang terpilih, baru saya terpilih. Kemudian dia memohon bantuan kepada saya supaya cepat terrealisasi bantuannya itu. Kita bilang mudah-mudahan ke depan setelah COVID selesai ataupun tidak selesai itu bisa diperhatikan oleh pemerintah daerah. Tak hanya itu, untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat, anggota DPRD dari fraksi Demokrat ini juga membangun rumah warga milik Ali Rahman dan Nur Hasanah di Kampung Nagrak, Desa Hegarmanah, Kecamatan Sukaluyu yang sebelumnya tidak layak huni.
Berkat dukungan dan bantuan dari para donatur, Majelis Taklim As-Sakinah, hingga saat ini pembangunan milik Ali Rahman dan Nur Hasanah ini sudah hampir rampung dan siap ditempati. Menurut Ali bersama keluarga, pihaknya berterima kasih dengan pembangunan rumah miliknya dan mudah-mudahan tidak lama lagi bisa ditempati. Harapan saya supaya bisa ditempati dengan keluarga, anak istri. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Lisboy, para donatur yang membantu saya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan berlimpah. Sebetulnya daerah Cianjur ini banyak sekali rumah rutilahu yang seperti Pak Ali ini. Nah, ketika saya berkunjung tempoh hari ke sana, ketika saya sedang reses juga, memang itu saya ingin ini ada berkelanjutan, dan ternyata alhamdulillah ibu-ibu yang di bawah, selain saya anggota DPR Provinsi, tentunya saya ini sebagai Ketua Majelis Taklim As-Sakinah, saya berinisiatif mengumpulkan dana dari ibu-ibu dan ternyata dana sudah terkumpul. Kemudian saya melakukan rehab dan sedang dilakukan. Alhamdulillah, kalau tidak salah sudah mencapai 60%. Ini berkat kerja keras daripada ibu-ibu mengumpulkan uang, terutama Majelis Taklim As-Sakinah yang merupakan kader daripada Partai Demokrat. Ini adalah salah satu kepedulian Partai Demokrat kepada masyarakat bahwa kita ini bukan hanya berbicara, tapi kita ini bekerja. Karena menurut Pak SBY, kalau bersatu pasti akan bisa. Sementara itu, menuju adaptasi kebiasaan baru atau juga new normal di tengah COVID-19, Hajah Lilis Boy bersama Kapolres Cianjur AKBP Juang Andi Prianto mengadakan kegiatan pengajian rutinan bersama Ibu Majelis Taklim As-Sakinah, sekaligus mensosialisasikan dan menghimbau agar tetap waspada dan patuhi protokol kesehatan dengan hidup bersih untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saya sebagai anggota DPR Provinsi tentu di sini harus ada ketahanan pangan dari masyarakat yang memang sekarang banyak terkena COVID, terutama banyak yang di PHK. Nah, selain kita hanya ngasih sumbangan, misalnya ngasih nasi bungkus atau sembako, bukan itu saja, tetapi harus ada pelatihan-pelatihan untuk memacu mereka supaya bangkit kembali. UMKM supaya diperhatikan, betul-betul harus diperhatikan. Selain UMKM juga ada di sini banyak masyarakat yang dari dampak dari PKH. Harus ada pemberdayaan ekonomi yang betul-betul diperhatikan oleh pemerintah daerah, juga oleh provinsi, terutama kalau provinsi memang sedang mengusahakan untuk pemulihan ekonomi dengan berbagai cara pelatihan. Harapan saya ke depan mudah-mudahan dari provinsi juga kerjasama provinsi dengan pemerintah daerah betul-betul memperhatikan masyarakat yang kena COVID ini. Mereka ini harus memulai hidup baru, walaupun banyak yang di PHK, tetapi tolong mereka ini kasih keahlian supaya mereka bisa bekerja sendiri dan berdiri sendiri, supaya tidak berdampak, karena sekarang ini banyak berdampak daripada PHK ini juga banyak berdampak, Pak Heri. Mudah-mudahan ke depan, terutama Pak Gubernur yang selalu memperhatikan masyarakat, tolong masyarakat yang memang membutuhkan, bukan saja masyarakat yang memang tadinya sudah miskin, tetapi sekarang ini ada yang misbar. Hajah Lilis Boy berharap di tengah COVID-19 ini, pemerintah terus melakukan programnya secara nyata untuk memulihkan perekonomian warga di berbagai sektor.